Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Otda Proaktif. Halo semua sahabat Otda, pada podcast Otda Pendengar kali ini, kami sengaja mengundang Bapak Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Bapak Dr. Dedi Winarwan, SSTP MSI, dan juga ada Pak Beni Kamil, Eskom MSI. Beliau selaku analis kebijakan ahli madya pada subdit Dukungan Teknis dan Dokumentasi. Sahabat Otda, seperti yang kita ketahui di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, pasal 69 mengatur bahwa kepala daerah wajib menyampaikan LPPD, LKPJ, dan RLPPD secara berjenjang. Baik Pak Direktur, apa yang dilakukan oleh Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah terkait dengan pelaporan kinerja Pemda tersebut? Baik, terima kasih Bu Cinda. Salam sehat selalu untuk sahabat Otda dimanapun berada. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 bahwa Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas daerah, di mana salah satu fungsinya melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui LPPD. Sebagaimana kita ketahui, rekan-rekan sahabat Otda semua, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah profil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun yang disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. LPPD dimaksud, sahabat sekalian, disampaikan secara berjenjang. LPPD Kabupaten dan Kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Kemudian LPPD Provinsi disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi salah satu indikator capaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan validitas laporan dimaksud, maka Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah membangun dan mengembangkan suatu sistem informasi yang akan menjadi tools atau alat bantu bagi seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang berjumlah 542 pemerintah daerah yang terdiri dari 34 provinsi, kemudian 415 kabupaten dan 93 kota. Sistem informasi dimaksud kita beri nama dengan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehingga sahabat Otda sekalian, di era yang dahulu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis manual, sekarang penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berbasis sistem informasi. Baik Pak Direktur, dengan adanya sistem informasi yang seperti Pak Direktur sebutkan tadi, yaitu si LPPD, apa perbedaannya pelaporan secara sistem informasi dengan pelaporan yang secara manual seperti sebelumnya? Baik, terima kasih Bu Cinda. Sahabat Otda sekalian, kita ketahui sekarang adalah kita di era teknologi informasi, di mana segala kehidupan manusia sangat berhubungan dengan teknologi informasi. Sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kita singkat dengan CLPPD yang insya Allah akan di-launching dan diresmikan penggunaannya oleh Bapak Menteri Dalam Negeri pada tanggal 25 April tahun 2022 sekaligus merayakan Hari Otda ke-26, dibangun dan dikembangkan bertujuan yang pertama adalah menyediakan satu data terkait dengan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua, mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaporan dengan mempersingkat waktu pelaporan dan rentang kendali pelaporan. Kemudian juga menjamin keterbukaan informasi publik dan transparansi dalam pengukuran evaluasi kinerja pemerintah daerah. Di mana dapat kita ketahui sahabat Otda sekalian bahwa pelaksanaan visi dan misi kepala daerah yang dituangkan di dalam dokumen EPJMD kemudian dilaksanakan dan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan di dalam dokumen EKPD, kemudian dilakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerahnya melalui LPPD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehingga si LPPD atau Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah alat bantu
yang akan memudahkan rekan-rekan pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tepat waktu, efisien, efektif, dan valid. Baik, Pak Direktur, dengan adanya aplikasi ini, apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, sehingga evaluasi yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi? Kami menghimbau kepada seluruh mitra kami, rekan-rekan kami, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia, agar menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tepat waktu. Kemudian, baik data yang disampaikan maupun data dukung yang disampaikan adalah kondisi existing senyatanya yang ada di kabupaten, kota, dan provinsi masing-masing. Hal tersebut akan menentukan potret kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi maupun kabupaten, kota. Data yang valid, data yang sahih, dan data yang reliable akan sangat membantu tim, baik tim nasional maupun tim daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang outputnya adalah hasil laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Demikian sahabat Oda. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan teknis untuk Pak Beni Kamil. Jadi gini Pak, untuk mengoperasionalkan si LPPD ini, usernya itu siapa saja? Terus bisa dijelaskan tidak secara singkat bagaimana cara kerja dari sistem informasi ini? Silakan Pak Beni. Baik, terima kasih Ibu Cindar. Jadi tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Direktur tentang maksud dan tujuan pembangunan aplikasi sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kita singkat dengan CLPPD. Dan kemudian ketika kami membangun aplikasi ini, tentu kami terlebih dahulu melihat regulasinya. Yang regulasi yang digunakan di dalam pembangunan aplikasi ini adalah berkaitan dengan turunan dari amanat Undang-Undang 23 tahun 2014, PP 13 tahun 2019, kemudian Permendagri 18 tahun 2020, dan kemudian juga kita berdomani Permendagri 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah. Nah, jadi berkaitan dengan regulasi itu, user yang menggunakan aplikasi ini tentu adalah yang menyusun daripada LPPD itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam amanat PP 13 tahun 2019 itu untuk menjamin kualitas daripada data yang disampaikan dan juga eviden yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur supaya menggambarkan kondisi real yang ada di lapangan, maka user kedua itu adalah teman-teman dari APIP yang tugasnya adalah melakukan review ya. Dan selanjutnya begitu data itu disampaikan kepada pemerintah pusat, tentu dalam hal ini sesuai dengan kewenangannya tentu ada yang melakukan verifikasi terhadap data tersebut. Nah, user yang ketiga tentu adalah user yang diberikan kepada verifikator. Siapa verifikator itu? Tentu adalah teman-teman di ODA yang tupoksinya memang melakukan verifikasi terhadap LPPD yang disampaikan. Nah, yang berikutnya siapa lagi yang mengoperasionalkan aplikasi ini? Setelah tadi dijelaskan oleh Pak Direktur, laporan disampaikan oleh pemerintah daerah, selanjutnya tentu akan dilakukan evaluasi. Nah, yang melakukan evaluasi ini sesuai dengan PP 13 tahun 2019 dan juga sebagaimana yang diamanatkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri melalui Bapak Dirjen, bahwa evaluasi itu dilakukan oleh tim nasional. Nah, tim nasional itu terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Pan-RB, kemudian Kementerian Keuangan, Bappenas, kemudian BPS dan juga BPKP. Artinya evaluasi itu tidak dilakukan sendiri oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, untuk itu usernya tentu adalah diberikan kepada Timnas karena mereka nanti yang melakukan evaluasi seperti penjelasan Pak Direktur bahwa si LPPD ini adalah hanya tools. Nah, yang terakhir siapa lagi usernya? Tentu usernya kemudian adalah para pimpinan mulai dari Pak Menteri, itu mungkin yang akan melihat hasil daripada si LPPD, kemudian juga dari Direktur Dirjen ODA,
Nah, itu kita berikan nanti hak akses untuk aplikasi itu. Nah, sekilas mengenai teknis aplikasi itu, tentu kemudian aplikasi itu membutuhkan sumber data. Sumber data diinput oleh teman-teman dari tim penyusun dan kemudian juga melakukan upload terhadap evidennya sebagai pembuktian. Kemudian begitu data masuk, kemudian langsung direview oleh teman-teman dari APIP. Apakah data tersebut sumbernya berasal dari sumber yang kita persyaratkan? Nah, jadi di pedoman penyusunan LPPD itu ada sumbernya dan bagaimana apakah evidennya itu teknis pengumpulannya sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, begitu selesai itu, nah kemudian data masuk kepada sistem, kemudian nanti akan ada teman-teman melakukan verifikasi juga berdasarkan itu, melihat apa ada data-data anomali, mungkin ada eviden yang belum lengkap, sehingga dengan sistem berjenjang seperti itu nantinya data seperti yang disampaikan, yang diharapkan oleh Bapak Direktur tadi betul-betul kita dapatkan, dan kemudian di aplikasi itu secara cepat nantinya bisa melakukan penghitungan dengan rumus metodologi seperti yang dipersyaratkan di dalam Permendagri 18 tahun 2020. Nah, dengan pola seperti itu, rentang waktu yang selama ini secara manual itu dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, itu kita bisa persingkat dalam waktu yang tidak begitu lama, sehingga nantinya hasil daripada LPPD ini berupa peringkat, status kinerja, dan lain-lain itu bisa bermanfaat untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Nah, itu sekilas. Jadi tahapan-tahapannya seperti input, proses, kemudian outputnya. Nah, outputnya itu tentu akan banyak nanti dipergunakan untuk SIE, membuat sistem informasi eksekutif yang berguna bagi pimpinan, baik itu di gubernur, bupati, kemudian wali kota, dan tidak kalah penting juga oleh pemerintah pusat. Nah, itu kira-kira Mbak Cindar. Baik sahabat Otda, setelah penjelasan dari Pak Direktur dan Pak Beni tadi, mari kita dengarkan pesan-pesan dari Pak Direktur untuk sahabat Otda. Baik, terima kasih Mbak Cinda. Sahabat Oda dimanapun berada di seluruh Indonesia, kami menghimbau kepada seluruh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota agar menyampaikan LPPD, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tepat waktu dan menyampaikan data sesuai dengan kondisi senyatanya di wilayahnya masing-masing. Mudah-mudahan dengan dibangunnya sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dapat membantu pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam menyusun dan melaporkan LPPD tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Sekali lagi terima kasih, salam sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih Pak Direktur dan Pak Beni Kamil atas penyampaiannya. Semoga bermanfaat bagi sahabat Otda di mana saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Otda Proaktif.